Kita buka di dalam surat Muhammad ayat 22. Surat 47. Ada sebuah kritik terhadap kita yang diberikan kemampuan, kekuasaan, keilmuan, kekayaan, kedudukan, dan kita semua. Di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai dengan ayat 24. Nanti mohon dibaca terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Sampai di situ dulu. Tolong terjemahannya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang mendekati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya mata mereka. Itu ayat 22. Nanti kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Di dalam surat An-Nisa ayat pertama itu di tengah-tengah yang berkaitan dengan silaturahim. Dengan silaturahim. Karena bulan Syawal itu adalah momentum kita bersilaturahim. Ada yang mengatakan memaafkan itu kan bisa kapan saja. Tetapi Syawal inilah satu momentum kita untuk saling memaafkan, bersilaturahim, itu sudah momentum saja. Semua itu kan ada simbol-simbol kita. Maka inilah simbol silaturahim di bulan Syawal. Dasarnya silaturahim itu ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama itu. Fattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu yang berkait dengan silaturahim. Jadi dasar bersilaturahim itu adalah takwa. Kalau tidak didasari takwa, maka silaturahim itu akan bisa cacat. Takwa itu apa? Tentunya hal-hal yang baik yang dimiliki seseorang. Tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, tidak menzalimi orang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan takwa. Kalau di dalam Ali Imran ayat 134 itu, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Tadi sudah disinggung ya. Itu dasar-dasar silaturahim. Jadi silaturahim itu akan terjalin kalau masing-masing itu mendasari dirinya itu dengan takwa. Coba kalau kita silaturahim lalu tidak didasari takwa, ketemu omongannya sengak itu sudah memutuskan silaturahim. Jadi kalau ada orang kemudian mencaci maki yang lain, itu sudah memutuskan silaturahim. Karena menghalangi seseorang itu untuk berbuat baik selanjutnya. Dan ini ujian di dalam satu keluarga biasanya ini. Ujiannya berat. Tadi sudah disampaikan bahwa setan itu akan melakukan perbuatan yang paling dosanya itu besar, yang bisa menghalangi seseorang itu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan setan. Di antaranya
yang berkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya di dalam keluarga, internal keluarga ini godaannya besar. Godaannya besar. Kadang-kadang dengan orang saja kita, dengan orang lain kita akrab seperti keluarga, tetapi dengan keluarga sendiri banyak. Memang godanya setan di situ. Ya, banyak. Karena itu utama. Kalau sampai ini putus bisa terkena tadi itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Bagaimana memutus? Antara lain itu tadi, ngerasani, kedengaran itu digunjing gitu kan, merendahkan. Nah ini ada kritiknya tadi dia dalam surat Muhammad ayat 22-23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya ketika kalian itu memiliki kekuasaan, jadi kekuasaan itu macam-macam gitu. Jadi penguasa kecil sampai penguasa besar, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Antufsidu fil ardh, lalu kalian membuat kerusakan, yaitu tadi itu berkata yang buruk, menistakan orang lain, membenarkan apa yang dia lakukan. Ini kritik pada orang yang diberi kemampuan. Kalau lebih spesifik lagi, kritik bagi orang-orang yang diberikan kekuasaan, kekayaan, kedudukan. Karena yang cenderung memutuskan silaturahim itu adalah orang yang diberikan kekuasaan itu. Tidak ada ceritanya orang melarat itu memutuskan silaturahim dengan orang kaya. Tidak ada. Karena orang melarat itu butuh orang kaya. Tetapi orang kaya menganggapnya saya tidak butuh orang melarat. Padahal orang kaya juga butuh orang melarat. Kemana zakat sedekahnya itu disalurkan kalau tidak kepada orang yang melarat, yang fakir miskin? Tapi yang memiliki kecenderungan memutuskan silaturahim itu adalah orang yang diberikan itu tadi kemampuan-kemampuan. Karenanya tugas bagi orang yang diberikan kelebihan kemampuan oleh Allah menyayangi yang ada di bawahnya itu. Ini kritik, karena sanksinya amat berat. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'assamahum wa a'ma absaruhum. Di orang-orang yang kemudian membuat kerusakan seperti itu, memutuskan silaturahim, membuat kezaliman dengan apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, sanksinya adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan firman-firman Allah yang seperti ini, maka kita ini berhati-hati di dalam berkomunikasi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Lebih khusus lagi kalau di dalam keluarga. Memang kita banyak dapati kok perselisihan di dalam internal keluarga ini. Bukan berarti saya tidak. Di lingkungan keluarga saya sendiri juga terjadi, semuanya insya Allah terjadi seperti itu. Disyukuri kalau di dalam sebuah keluarga itu damai,
saling mencintai, mengasihi, itu bersyukur sekali. Tapi godaan itu pasti ada. Lebih-lebih sampai pada materi ya. Pembagian waris misalnya, atau iri di dalam kasih sayang di dalam keluarga, itu bisa menimbulkan perpecahan, memutuskan silaturahim itu. Karena kata Rasulullah SAW, fitnah di akhir zaman pada umat manusia itu adalah tentang harta. Yubalil mar'u bima akhadal mal. Sayati ala nasi zaman, di akhir zaman itu fitnah yang didapati di tengah-tengah masyarakat itu adalah tentang harta. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, amin halalin, amin haramin. Tidak peduli itu harta itu didapat dengan jalan halal atau haram. Jadi tentang harta ini bisa memutuskan silaturahmi. Tidak adil di dalam pembagian waris, putus itu. Terkena hadis tadi. Kalau kita ingat dengan dalil-dalil itu, ya maka kita hindari. Lebih baik mengalah. Tidak akan bahagia orang-orang yang menguasai harta-harta waris itu. Bahkan spontan Allah itu membalasnya. Banyak sudah kejadian di dalam kehidupan. Orang yang kemudian serakah di dalam pembagian waris, dia tidak menikmati harta waris itu. Ada saja itu yang diterima. Karenanya ketika pembagian waris ya adil saja, melaksanakan syariat agama dengan jalan-jalan pembagian sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sempat ada berontak di dalam hati tentang waris itu. Sebagaimana yang dulu pernah Menteri Agama Sadali, Munawir Sadali sempat mengutip-ngutip itu. Ya memang kadang-kadang timbul kontroversi, tetapi boleh kalau kita ini ingin mencari jawaban yang lebih bisa kita terima. Begini misalnya, kita ini misalnya punya saudara itu 10 ya, 10 dilahirkan jadi dari bapak dan ibu yang satu. 10 ini ketika melahirkan anak 1 sampai dengan anak 5 itu bapak kita masih mampu memberikan kehidupan itu kepada anak-anaknya, karena usianya juga relatif masih muda. Dia masih produktif dan mampu menyekolahkan misalnya, memberikan fasilitas kepada yang 10 di atas. Setelah 10 ke bawah, orang tua kita sudah mulai tidak produktif lagi, sehingga tidak mampu mensejahterakan, menyekolahkan, mendidik anak-anaknya itu dengan optimal. Sehingga apa yang terjadi? 1 sampai 5 itu diberikan sangu ilmu, sangu wawasan, pengetahuan, tetapi 5 ke atas, 5 sampai 6 sampai 10 tidak mampu lagi orang tua kita menyekolahkan itu misalnya. Sampai kita bertanya begini, kalau membagi warisan dengan seperti itu tetap kita jalankan 2-1 itu, laki-laki 2, perempuan 1 misalnya. Apakah ini adil ya gitu? ini kita otak-otak itu. Apakah adil? Sementara yang pertama ini sudah menerima fasilitas banyak dari orang tua kita. Sementara yang 6 sampai 10 ini tidak mendapatkan fasilitas.
bagiannya kok podo. Iki yang 5 ini pasti punya kemampuan dan kaya itu, ya. Karena lebih punya pengetahuan, punya ilmu di situ secara formalnya. Tetapi yang di bawah tidak memiliki itu, sehingga status sosialnya pasti akan berbeda. Apa yang kemudian terjawab? Ya menemukan sendiri jawabannya itu. Ya, ini udah adanya itu, sehingga kita semakin yakin. Jawabannya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum yang seperti itu juga bagian dari ujian bagi kita. Ujiannya apa? Ketika saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan secara finansial, ilmu dan lain-lain, bagaimana sikapnya terhadap yang di bawah tadi itu? Kalau dia mampu dengan mendapatkan pembagian waris yang sama, apa yang kemudian dilakukan? Mestinya yang lebih mampu memberikan, dia akan menolong, membantu, bersedekah kepada yang di bawah yang tidak memiliki kemampuan itu. Di situ ujiannya. Jadi di dalam hukum ini juga ada hal-hal yang perlu di balik itu juga ada hikmah yang bisa mendapatkan pembagian lagi di dalam kehidupan akhirat. Kalau kita hanya menerapkan itu, mari oleh bagian kuluru pelencing gitu ya. Ya pasti ada catatan. Bagaimana dengan nasibnya adik-adiknya yang di bawah itu yang tidak mampu, lalu pelencing itu saja. Itulah ujian. Jadi ujiannya adalah memperhatikan dari keluarga yang tidak mampu, karena bersedekah itu diutamakan yang terdekat dulu, yaitu kepada keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Muhammad ayat 22 ini menjadi peringatan kita. Jadi ketika kita diberikan kemampuan, diberikan kekayaan, diberikan ilmu, lalu jangan kemudian mentang-mentang gitu, membuat hukum sendiri, membenarkan perilakunya sendiri, lalu sampai-sampai memutuskan silaturahim dengan berbuat kezaliman, jodak yang tidak mampu gitu. Itu kadang-kadang kalau orang kaya itu ya dibenar-benarkan sendiri gitu. Ya, jadi perbuatannya itu dibenarkan sendiri. Penguasa juga begitu, berbuat kezaliman itu dia akan mencari dalil-dalil untuk membenarkan perbuatannya. Itu kecenderungan manusia. Itulah setan yang mempengaruhi itu, seperti itu. Karenanya orang yang diberikan kemampuan mestinya dia menyayangi yang tidak mampu. Dan tidak kita dapati di dalam kehidupan sosial orang yang tidak mampu itu lalu memutuskan silaturahim. Karena memutuskan silaturahim ancamannya sangat berat, akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutakan matanya di yaumil qiyamah. Di ayat lain mengatakan ketika seseorang itu kemudian dibutakan matanya di dalam kehidupan akhirat, dia akan bertanya, mengapa Allah dulu saya tidak buta, saya bisa melihat, sekarang ini saya buta, tidak bisa melihat. Mereka protes yang seperti itu karena dia tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, kiranya itu sebagai tambahan untuk silaturahim. Jadi bekal kita bersilaturahim, yang pertama, dasar silaturahim kita harus didasari dengan takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena di dalam kehidupan silaturahim itu Allah akan senantiasa mengawasi kita. Siapa yang baik itu bersilaturahim, siapa yang ikhlas hatinya, siapa yang kemudian berpura-pura dia baik dengan orang, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan sampai kita ini membuat kerusakan di dalam kehidupan sosial ini, lebih-lebih di dalam satu keluarga kita. Jangan sampai putus. Ini ujian benar di mana-mana itu ada, ya. Saya juga merasakan seperti ini.
Saya pernah dengan teman itu seperti keluarga, sementara dengan keluarga itu sulit, bagaikan teman. Buktinya kalau kita lebih leluasa di rumah teman dibandingkan di rumah saudara kita sendiri. Ini kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, atau keadaan yang bisa kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan keluarga kita, melembutkan hati kita sehingga kita mampu menjadikan keluarga itu benar-benar keluarga dan terjalin silaturahim sampai hayat di kandung badan tentunya. Yang penting sama-sama kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan nanti dengan jabat tangan bersama, lalu kemudian kita makan bersama di depan sana ya. Demikian, marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.